membahas tentang pengertian menyimak, perbedaan menyimak, mendengar, dan mendengarkan. Menyimak sendiri adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik sesuatu yang diucapkan atau dibacakan oleh orang lain tersebut. Mendengar sendiri adalah kegiatan menangkap suara atau bunyi dengan telinga kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, kalau ada bunyi, alat pendengar kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Pada mendengar tidak ada unsur kesengajaan, artinya di dalam mendengar kita tidak sengaja mendengar saja, tetapi itu tiba-tiba saja kita mendengar. Kita akan berbicara tentang mendengarkan. Mendengarkan sendiri adalah kegiatan mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Artinya dalam mendengarkan, kita mendengar segala sesuatu yang diucapkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri menyimak dibagi menjadi 14 bagian. Yang pertama, sikap, fisik, dan mental. Penyimak harus mempersiapkan fisik dan mental saat menyampaikan materi. Yang kedua, konsentrasi. Penyimak harus memusatkan perhatian terhadap apa yang disimak. Yang ketiga, bermotivasi. Penyimak yang baik harus mempunyai motivasi atau tujuan tertentu. Yang keempat, objektif. Penyimak harus tahu apa yang ia bicarakan. Yang kelima, menyimak secara utuh atau menyeluruh. Yang keenam, selektif. Penyimak menyampaikan bagian-bagian yang penting. Yang ketujuh, tidak mudah terganggu. Penyimak tidak cepat terganggu saat mendengarkan suara-suara atau bunyi-bunyi tertentu. Yang ke-8, menghargai pembicara. Seorang penyimak harus menghargai pembicara yang sedang menyampaikan materi dan tidak boleh meremehkannya. Yang ke-9, cepat menyesuaikan diri dan kenal arah pembicara. Seorang penyimak sudah bisa menduga kemana pembicara tersebut menyampaikan materi atau isi dari pembicaraannya. Yang ke-10, tidak emosional. Seorang penyimak dapat menyimak pokok pembicaraan, bahkan dapat menduga garis besar dari pembicaraannya. Yang ke-11, kontak dengan pembicara. Seorang penyimak juga dapat melakukan kontak dengan pembicara tersebut, contohnya melalui mimik wajah, gerakan tubuh, ataupun reaksi-reaksi tertentu. Ke-12, merangkum. Penyimak dapat menangkap isi dari pembicaraan tersebut, lalu membuat rangkuman dan menyajikannya, lalu menyampaikannya sesudah menyimak. Yang ke-13, menilai. Seorang penyimak dapat memberikan penilaian terhadap pembicara yang menyampaikan materi. Yang ke-14, mendengarkan tanggapan. Penyimak mengungkapkan tanggapan atau reaksi melalui ungkapan kata-kata yang disampaikan oleh pemateri. 4. Faktor-faktor menyimak. Faktor-faktor menyimak terbagi atas 7, yaitu yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi penyimak mempengaruhi kegiatan menyimak. 3. Faktor pengalaman. Faktor pengalaman merupakan kekurangan atau tiadanya minat untuk menyimak, merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada dalam bidang yang akan disimak. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan pada faktor-faktor menyimak, yaitu pada faktor jenis kelamin. Gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, keras kepala, dan lain-lain. Sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, sensitif, gampang terpengaruh, dan lain sebagainya. Kita masuk ke faktor yang berikut, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan fisik yang berupa ruangan kelas dan suasana sosial kelas mempengaruhi keberhasilan menyimak siswa. Lanjut pada faktor yang berikut, faktor peranan dalam masyarakat. Kemauan menyimak juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat.
Faktor yang terakhir yaitu faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan tersebut. Begitu pula dengan menyimak. Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini. Strategi menyimak yang baik. Di dalam strategi menyimak yang baik ada 7 teknik yang perlu digunakan. Yang pertama, teknik simak ulang, yaitu teknik yang digunakan untuk mengucapkan kembali apa yang disimak oleh seseorang. Yang kedua, teknik simak tulis. Hampir sama dengan teknik simak ulang, bedanya setelah siswa menyimak, siswa tersebut harus menuliskannya. Yang ketiga, teknik simak kerjakan merupakan teknik ucapan guru yang berisi kalimat perintah kepada siswa untuk mengerjakannya. Yang keempat, teknik simak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Kegiatan menyimak sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, daya simak perlu ditingkatkan. Menurut Kundaro, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Antara lain, yang pertama, teknik simak ulang ucap. Teknik ini dapat dilakukan oleh guru dengan mengucapkan beberapa kalimat, kemudian meminta siswa untuk mengucapkan kembali apa yang sudah diucapkan oleh guru. Yang kedua, teknik identifikasi kata kunci. Siswa mendengarkan kalimat panjang yang diucapkan oleh guru, kemudian siswa diminta untuk menentukan beberapa kata kunci yang dapat mewakili pengertian kalimat. Yang ketiga, teknik parafrasa. Teknik ini dilakukan dengan guru mempersiapkan puisi dan dibacakan kepada siswa. Kemudian, siswa diminta menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang keempat, teknik merangkum. Guru memberikan materi kepada siswa dengan lisan, kemudian siswa disuruh merangkum isi bahan simakan tersebut. Yang kelima, menjawab pertanyaan. Guru menyajikan bahan simakan kepada siswa. Selanjutnya siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Menurut Tarigan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama, menyimak konservatif. Yang kedua, menyimak apresiatif. Yang ketiga, menyimak eksploratif. Dan yang keempat, menyimak konsentratif. Selain beberapa hal yang telah diucapkan tadi, ada pun yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama, guru harus menyiapkan bahan simakan. Yang kedua, guru dan siswa sebagai penyimak. Dan yang ketiga, adanya partisipasi kelompok. Jenis-jenis menyimak. 1. Menyimak interaktif. 2. Menyimak sekunder. 3. Menyimak pasif. 4. Menyimak estetis. 5. Menyimak kritis. 6. Menyimak konsentrasi. 7. Menyimak kreatif. Menyimak interaktif adalah proses menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak lain. Contohnya kegiatan pembelajaran di kelas. Menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Contohnya menyimak musik secara sayup-sayup sementara kita sedang menulis surat. Menyimak pasif yakni kegiatan menyimak dalam penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya kita saat belajar teliti menghafal di luar kepala. Contohnya, kemampuan anak untuk mengucapkan kata pertama karena sering mendengar stimulus seperti ucapan kata mama. Menyimak estetis seperti menyimak musik,
puisi, atau membaca bersama. Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara kritis. Di dalamnya terkait adanya kehadiran prasangka yang berperan sebagai pijakan dalam mengamati ketelitian yang dilakukan pembicara dalam menyampaikan data dan fakta. Menyimak konsentrasi yakni menyimak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk atau menyimak ide-ide. Menyimak kreatif yakni menyimak dalam pembentukan seorang anak secara imajinatif kesenangan akan bunyi, visual gerakan yang disarankan oleh suara atau ujaran yang didengarkan.